Pintu apartemen terbuka dengan bunyi klik yang lembut. Suara yang biasanya menandakan akhir dari penantian Anya setiap hari kerja. Namun, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Bima melangkah masuk, dan bahkan sebelum ia menyalakan lampu ruang tamu yang temaram, Anya bisa merasakan aura kelelahan yang pekat menguar dari suaminya. Itu bukan sekadar lelah fisik setelah 8 jam bekerja di depan komputer. Ini adalah jenis kelelahan yang meresap hingga ke tulang, memadamkan cahaya di mata seseorang. Ia meletakkan tas kerjanya di dekat pintu dengan gerakan yang lebih lambat dari biasanya. Dasi yang pagi tadi terpasang rapi, kini ia longgarkan dengan sekali tarikan kasar, seolah benda itu mencekiknya sepanjang hari. Bima menatap Anya dan memaksakan seulas senyum. Namun, senyuman itu tidak mencapai matanya. Itu adalah senyum topeng, sebuah formalitas yang terasa asing di wajah pria yang telah berbagi hidup dengannya selama 5 tahun terakhir. "Aku pulang," ucapnya. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. "Selamat datang, Mas. Tumben agak malam?" Tanya Anya sambil bangkit dari sofa, mendekatinya untuk mengambil tas dan jas kerjanya. Ia sengaja membuat suaranya terdengar ceria, berharap bisa menularkan sedikit energi pada suaminya. "Ada beberapa laporan yang harus direvisi." "Biasa, pekerjaan," jawab Bima singkat, menghindari tatapan mata Anya dan langsung berjalan menuju kamar mandi. Anya berdiri mematung sejenak di ruang tengah, memegang jas Bima yang terasa berat. "Revisi." Kata itu sering diucapkan Bima, tetapi tidak pernah dengan nada sepahit ini. Dulu, Bima adalah seorang analis proyek yang sangat bersemangat. Setiap malam di meja makan, ia akan bercerita dengan antusias tentang tantangan yang dihadapinya, tentang solusi cerdas yang ia temukan, atau tentang presentasi sukses yang ia lakukan. Namun, selama beberapa bulan terakhir, antusiasme itu terkikis sedikit demi sedikit, digantikan oleh keheningan yang menyesakan. Di meja makan, suasana canggung itu semakin terasa. Anya telah memasak rawon, hidangan favorit Bima, lengkap dengan tauge pendek, telur asin, dan sambal terasi. Aroma sedapnya memenuhi ruangan, tetapi tampaknya tidak mampu menembus dinding tebal yang kini melingkupi suaminya. Bima makan dalam diam, pandangannya tertuju pada piringnya, namun tatapannya kosong. Sendok dan garpu beradu dengan piring, menciptakan satu-satunya suara di antara mereka. Anya mencoba lagi. "Bagaimana proyek yang dipegang Timus sekarang?" Katanya mau masuk tahap finalisasi, kan? Bima mengunyah perlahan sebelum menelan dan menjawab. "Lancar." Satu kata. Jawaban yang menjadi andalannya akhir-akhir ini. Lancar. Beres. Aman. Kata-kata pendek yang berfungsi sebagai tembok untuk menghentikan percakapan lebih lanjut. Anya menghela napas pelan. Ia merindukan Bima yang dulu, yang akan menjelaskan dengan detail setiap kemajuan proyeknya seolah itu adalah sebuah cerita petualangan yang seru. "Hanya lancar? Tidak ada cerita menarik? Biasanya kamu paling semangat kalau sudah mau selesai proyek." Pancing Anya lagi. Bima mengangkat wajahnya. Untuk sesaat, Anya melihat kilatan emosi di matanya. Bukan semangat, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang mirip dengan keputusasaan. Mungkin juga kemarahan yang terpendam. Namun, kilatan itu padam secepat kemunculannya. Bima kembali memasang wajah datarnya. "Tidak ada yang menarik, An. Sama saja seperti proyek-proyek sebelumnya. Proses, revisi, laporan, rapat. Kamu tahu sendiri," katanya. Nada suaranya menyiratkan bahwa topik ini membosankan. Sebuah upaya agar Anya berhenti bertanya. Selesai makan, Bima langsung mengambil ponselnya dan duduk di sofa. Jarinya berada di atas layar, tetapi tidak bergerak menggulir. Ia hanya menatap layar yang menyala itu, seolah sedang membaca sesuatu yang sangat penting, padahal layarnya hanya menampilkan halaman utama media sosial. Pikirannya jelas berada di tempat lain. Anya memperhatikannya dari dapur sambil mencuci piring. Punggung suaminya yang biasanya tegap, kini terlihat sedikit membungkuk. Bahkan dari belakang, ia bisa merasakan beban berat yang menekan pundak Bima. Anya menyelesaikan pekerjaannya dan duduk di samping suaminya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Bima,
mencoba mencari kehangatan yang dulu selalu ada. "Mas, kalau ada masalah, cerita ya," bisiknya lembut. "Jangan dipendam sendiri. Aku istrimu." Bima tersentak dari lamunannya. Ia menoleh, lagi-lagi dengan senyum paksanya. "Tidak ada masalah apa-apa, sayang. Hanya tekanan pekerjaan biasa menjelang tutup buku. Jangan terlalu khawatir. Nanti kamu ikut stres." Ia mengusap rambut Anya, sebuah gestur yang terasa mekanis, tidak seperti usapan penuh kasih sayang yang biasa ia berikan. Ia mencoba meyakinkan Anya dengan alasan-alasan logis. Proyek besar, tenggat waktu yang ketat, ekspektasi manajemen yang tinggi. Semua terdengar masuk akal, tetapi hati kecil Anya menolak untuk percaya. Ini lebih dari sekadar tekanan pekerjaan. Ada luka di sana. Goresan tak kasat mata yang membuat suaminya menjauh dan membangun benteng di sekelilingnya. Malam itu, Bima tidur lebih awal dengan alasan ingin mengistirahatkan pikiran. Anya membiarkannya, tahu bahwa mendesaknya lebih jauh hanya akan membuat Bima semakin menutup diri. Ia berbaring di samping suaminya, mendengarkan deru napasnya yang teratur. Namun, Anya tahu Bima tidak benar-benar tidur. Ia bisa merasakan kegelisahan suaminya dari gerak-gerik kecil tubuhnya. Anya memejamkan mata, bukan untuk tidur, tetapi untuk berpikir. Ia memutar ulang semua kejadian beberapa bulan terakhir. Bima yang jadi sering lembur tanpa alasan jelas. Bima yang beberapa kali menolak ajakan bertemu dengan teman-temannya di akhir pekan. Bima yang tidak lagi tertawa lepas saat menonton film komedi bersama. Semua kepingan puzzle itu mulai membentuk sebuah gambaran yang mengkhawatirkan. Sesuatu yang buruk sedang terjadi di kantornya, dan suaminya menghadapinya sendirian. Malam itu, di dalam keheningan kamar tidur mereka, Anya berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mencari tahu apa yang telah mencuri senyum suaminya. Apapun itu. Keesokan paginya, rutinitas mereka terasa semakin janggal. Bima bersiap-siap dengan lebih sedikit bicara dari biasanya. Saat Anya menyiapkan sarapan dan bekal makan siangnya, Bima hanya duduk di meja makan sambil menatap cangkir kopinya. Anya memperhatikan ada lingkaran hitam tipis di bawah matanya, menandakan malam yang tidak nyenyak. Tekadnya semakin bulat. Hari ini, ia akan melakukan sesuatu. "Mas, nanti siang aku antarkan makan siang ke kantor ya? Aku mau masak ayam woku. Sekalian mau ke toko buku dekat kantormu," kata Anya, mencoba membuat rencananya terdengar biasa dan spontan. Bima mendongak, ekspresinya menunjukkan keterkejutan sesaat, yang dengan cepat ia sembunyikan. Tidak usah, An. Nanti merepotkan kamu. Aku bisa makan di kantin saja." Penolakannya terdengar terlalu cepat. Nadanya nyaris panik. Ini adalah bendera merah yang paling jelas bagi Anya. Mengapa Bima tidak mau ia datang ke kantornya? Dulu, Bima justru senang jika Anya sesekali berkunjung, memamerkan istrinya kepada teman-teman kerjanya. Tidak merepotkan sama sekali. "Sudah lama aku tidak main ke kantormu. Sekali-sekali, kan? Tidak apa-apa. Anggap saja kejutan," balas Anya. Nadanya memaksa dengan cara yang paling manis. Ia tidak akan menerima penolakan. Bima tampak ragu-ragu sejenak. Ia seperti menimbang-nimbang sesuatu di dalam kepalanya, sebelum akhirnya mengangguk pasrah. "Baiklah kalau begitu. Kabari saja kalau sudah mau sampai." Pukul 11:30 siang, Anya memarkir mobilnya di area parkir tamu PT Cipta Gemilang Nusantara. Gedung pencakar langit itu tampak megah dan modern, dengan fasad kaca biru yang memantulkan awan. Siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa perusahaan ini adalah tempat kerja yang ideal, sebuah simbol kesuksesan dan profesionalisme. Anya melangkah masuk ke lobi yang luas dan dingin. Lantai marmernya berkilauan, dan seorang resepsionis menyambutnya dengan senyum ramah. Kontras yang tajam dengan kegelisahan yang dirasakan Bima. Setelah mendapatkan kartu akses tamu, Anya naik lift menuju lantai 17. Tempat divisi proyek dan analisis berada. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia merasa seperti seorang detektif yang sedang menyusup ke wilayah musuh, padahal ia hanya ingin mengantarkan makan siang untuk suaminya. Pintu lift terbuka,
menampilkan sebuah area kantor berkonsep terbuka yang luas. Puluhan kubikel tersusun rapi, dipisahkan oleh partisi rendah. Suasananya sibuk namun hening, hanya terdengar suara ketukan keyboard dan dengung pelan dari pendingin udara. Anya mengedarkan pandangannya, mencari sosok Bima. Ia melihatnya di salah satu kubikel di dekat jendela. Namun, sebelum Anya sempat memanggilnya, perhatiannya tersita oleh sebuah pemandangan di tengah ruangan. Seorang pria berperawakan tegap dengan kemeja mahal berdiri di samping kubikel Bima. Pria itu memegang beberapa lembar kertas, dan dari gestur tubuhnya yang angkuh, Anya langsung tahu bahwa dialah atasannya. Wajahnya familiar dari foto tim yang pernah Bima tunjukkan. Namanya Rian. Rian tidak berteriak. Suaranya terkontrol, tetapi nadanya tajam dan penuh dengan sarkasme yang bisa dirasakan oleh siapa saja dalam radius 10 meter. Semua aktivitas di sekitar area itu seolah melambat. Beberapa karyawan menunduk lebih dalam ke layar komputer mereka, pura-pura tidak mendengar, tetapi Anya tahu semua telinga tertuju pada percakapan itu. Bima, Bima, kata Rian sambil mengetuk-ngetuk kertas laporan di tangannya. Saya minta kamu buat analisis risiko, bukan dongeng sebelum tidur. Angka-angka ini kamu dapat dari mana? Dari hasil ramalan bintang. Anya melihat Bima berdiri, wajahnya pucat pasi. Itu data dari tim riset, Pak. Sudah sesuai dengan metodologi yang disetujui. Metodologi? Kamu pikir saya peduli dengan istilah-istilah sok pintarmu itu? Rian tertawa sinis. Tawa itu tidak mengandung sedikitpun kebahagiaan, hanya cemoohan murni. Ia menoleh ke arah dua pria lain yang berdiri di dekatnya, yang Anya duga adalah kroni-kroninya. Dengar itu, Far? Katanya metodologi. Padahal isinya cuma asumsi tidak berdasar. Laporan seperti ini kalau saya bawa ke direksi, yang ada saya ikut malu punya anak buah seperti kamu. Dodi dan Farhan tertawa kecil, seperti anjing pesuruh yang menunggu perintah tuannya. Saya sudah cek ulang datanya. Pak, saya yakin akurasinya. Bima mencoba membela diri, suaranya bergetar menahan emosi. Yakin? Yakin. Rian memotong dengan cepat, mencondongkan tubuhnya ke arah Bima. Terakhir kali kamu, yakin. Proyek kita telat 2 minggu karena perkiraanmu meleset. Kamu itu kompeten tidak, sih? Jangan-jangan ijazah sarjanamu itu hasil beli di pasar loak. Penghinaan itu begitu telak dan personal. Anya merasa darahnya mendidih. Tangannya yang memegang kotak makan siang terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia ingin berteriak, berjalan ke sana dan menampar wajah sombong pria itu. Tapi ia menahan diri. Ia melihat wajah suaminya. Bima hanya menunduk, rahangnya mengeras, menerima setiap hujaman kata-kata itu tanpa perlawanan. Ia melihat rasa malu yang luar biasa di wajah Bima, dipermalukan di depan semua rekan kerjanya. Rian melemparkan kertas-kertas itu ke meja Bima hingga berantakan. Revisi semua ini. Saya tidak mau lihat laporan sampah ini lagi di meja saya. Saya mau versi yang benar ada di email saya sebelum jam 5 sore. Tidak ada alasan. Mengerti? Mengerti, Pak. Jawab Bima dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Rian berbalik dengan angkuh dan berjalan pergi, diikuti oleh kedua anteknya. Suasana yang tadinya tegang perlahan mencair. Para karyawan kembali berpura-pura sibuk dengan pekerjaan mereka. Tetapi tatapan kasihan dan bisik-bisik samar masih terasa di udara. Pada saat itulah Bima mengangkat kepalanya dan matanya bertemu dengan mata Anya yang berdiri di ujung lorong. Ekspresi Bima berubah dari malu menjadi horor murni. Ia tidak pernah ingin Anya menyaksikan pemandangan ini. Ini adalah mimpi terburuknya. Dengan langkah cepat, Bima menghampiri Anya. Wajahnya masih pucat. Anya, kamu sudah lama di sini? Tanyanya, suaranya bergetar. Cukup lama untuk mendengar semuanya. Jawab Anya dingin. Kemarahannya begitu besar hingga suaranya nyaris tidak keluar. Bima meraih lengannya, menariknya menjauh dari area kerja menuju sebuah pantry kecil yang sepi. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Mas? Jelaskan kenapa kamu membiarkan orang itu menginjak-injak harga dirimu di depan semua orang?
Itu yang kamu sebut tekanan pekerjaan biasa? Desak Anya. Suaranya kini bergetar karena amarah yang ditahan. SSSST, jangan keras-keras. Bisik Bima panik, melihat ke sekeliling. Dia manajerku. Rian. Orangnya memang seperti itu. Bukan cuma ke aku, ke yang lain juga kadang-kadang. Tapi aku tidak melihat dia mempermalukan orang lain seperti itu tadi. Aku melihat tatapan mereka semua. Mereka tahu kamu yang jadi sasarannya. Bantah Anya. Wajah Bima dipenuhi rasa malu dan kekalahan. Ia bersandar di dinding pantry, menghindari tatapan Anya. Sudahlah, An. Aku tidak mau membahasnya di sini. Tolong, lupakan saja apa yang kamu lihat tadi. Lupakan? Bagaimana mungkin ia bisa melupakan pemandangan suaminya yang diperlakukan seperti keset? Anya menatap kotak makan di tangannya. Niat baiknya untuk menghibur Bima justru membuka luka yang jauh lebih dalam. Ia meletakkan kotak itu di meja pantry. Aku pulang, katanya singkat. Nafsu makannya hilang, digantikan oleh rasa mual karena amarah. Dalam perjalanan pulang, Anya mencengkeram kemudi mobil dengan erat. Gambaran wajah Bima yang menahan malu dan wajah Rian yang penuh cemoohan terus berputar di kepalanya. Kini ia mengerti segalanya. Kelelahan Bima, keheningannya, senyumnya yang palsu. Semua itu adalah hasil dari siksaan mental yang ia alami setiap hari. Kemarahan Anya kini memiliki target yang jelas. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini adalah deklarasi perang. Pria bernama Rian itu akan membayar setiap air mata dan setiap ons harga diri yang telah ia rampas dari suaminya. Malam itu, apartemen mereka terasa seperti medan perang yang sunyi. Anya tidak menyalakan televisi atau musik. Ia menunggu. Ia duduk di sofa ruang tamu dalam keheningan, membiarkan amarahnya mengendap menjadi sebuah energi dingin yang terfokus. Ketika Bima pulang, ia langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Tidak ada sambutan hangat, hanya tatapan tajam dari istrinya. Bima meletakkan tasnya dan tidak berani menatap Anya. An, soal tadi siang. Duduk, Mas. Potong Anya. Suaranya tenang namun mengandung perintah yang tak terbantahkan. Bima menurut. Ia duduk di seberang Anya, menjaga jarak, seolah tahu badai akan segera datang. Ia tampak lebih lelah dari malam sebelumnya, seolah insiden di kantor tadi telah menguras sisa-sisa tenaganya. Aku mau kamu ceritakan semuanya. Semuanya. Dari awal. Tuntut Anya. Jangan ada lagi, tidak apa-apa. Atau, cuma masalah kerjaan. Aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihat bagaimana pria itu menghinamu. Jadi, sekarang, ceritakan. Bima menatap lantai. Bahunya merosot. Tembok pertahanannya runtuh. Tidak ada lagi gunanya bersembunyi. Anya sudah melihat bagian terburuknya. Dengan helaan napas panjang yang terdengar seperti napas orang yang menyerah, ia mulai bicara. Suaranya pelan, terbata-bata pada awalnya. Ia bercerita bagaimana semua itu dimulai sekitar 6 bulan yang lalu. Awalnya hanya hal-hal kecil. Rian akan menyindir presentasinya dalam rapat dengan kalimat-kalimat halus yang hanya dipahami oleh mereka yang jeli. Idenya bagus, tapi mungkin terlalu idealis untuk dunia nyata. Atau, analisisnya dalam, tapi kita butuh kecepatan, bukan filsafat. Kemudian, eskalasinya meningkat. Bima mulai tidak diikutsertakan dalam email-email penting terkait proyek yang sedang ia kerjakan. Akibatnya, ia sering ketinggalan informasi krusial dan tampak tidak siap dalam rapat. Rian akan menggunakan momen itu untuk menegurnya di depan umum, membuatnya terlihat tidak kompeten. Dia juga mulai menyabotase pekerjaanku. Lanjut Bima, suaranya bergetar. Pernah suatu kali, data penting untuk laporan mingguan hilang dari server bersama. Aku harus mengerjakannya ulang semalaman. Aku yakin itu perbuatannya. Tapi aku tidak punya bukti. Lain waktu, dia memajukan tenggat waktu presentasi ke klien secara mendadak, 1 jam sebelum rapat dimulai, dan memberitahuku seolah-olah aku yang lupa. Anya mendengarkan setiap kata dengan napas tertahan. Setiap kalimat Bima seperti tusukan pisau di hatinya. Ia bisa membayangkan suaminya yang panik,
yang kebingungan, yang berusaha keras untuk tetap profesional sementara atasannya sendiri berusaha menjatuhkannya. Lalu ada Dodi dan Farhan, tambah Bima. Mereka seperti tangan kanan Rian. Mereka yang menyebarkan gosip kalau aku lambat bekerja, kalau aku sering membuat kesalahan. Mereka yang mengisolasiku dari tim. Kalau ada ajakan makan siang bersama, aku tidak pernah diajak. Kalau ada diskusi nonformal tentang pekerjaan, aku selalu dilewatkan. Aku merasa seperti orang asing di timku sendiri. Kenapa, Mas? Kenapa dia melakukan ini padamu? Tanya Anya. Suaranya melembut melihat penderitaan di wajah suaminya. Bima menggelengkan kepala. Aku tidak tahu pasti. Mungkin karena aku pernah mengoreksi datanya secara halus di depan manajer divisi. Mungkin karena beberapa ideku lebih diterima oleh direksi daripada idenya. Rian itu tipe orang yang tidak suka disaingi. Dia melihatku sebagai ancaman, bukan aset. Anya akhirnya mengerti. Ini adalah permainan kekuasaan yang kejam, didasari oleh rasa iri dan ketidakamanan seorang atasan terhadap bawahannya yang lebih kompeten. Kenapa kamu tidak melapor ke HRD? Kenapa kamu tidak melawannya? Desak Anya. Melawan bagaimana, An? Bima menatapnya dengan putus asa. Dia manajerku. HRD cenderung membela manajemen. Kalaupun aku melapor, apa buktiku? Perkataanku melawan perkataannya. Yang ada aku akan dicap sebagai karyawan pembangkang. Sulit diatur. Karirku bisa hancur. Aku butuh pekerjaan ini. An, kita punya cicilan. Kita punya rencana untuk masa depan. Ia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di kedua telapak tangannya. Dan, aku malu. Akunya dengan suara teredam. Aku malu kamu sampai harus melihatku seperti itu. Aku merasa gagal sebagai suami, sebagai kepala keluarga, karena tidak bisa melindungi diriku sendiri. Mendengar itu, hati Anya luluh. Amarahnya pada Bima menguap, digantikan oleh gelombang kasih sayang dan proteksi yang luar biasa. Ia pindah duduk di sebelah suaminya, merengkuhnya dalam pelukan erat. Kamu tidak gagal, Mas. Sama sekali tidak. Bisik Anya di telinganya. Kamu kuat karena sudah bertahan menghadapi semua ini sendirian demi kita. Kamu tidak lemah. Yang salah, yang busuk, itu adalah orang itu dan sistem yang membiarkannya berkuasa. Mereka duduk dalam diam untuk waktu yang lama. Bima melepaskan semua beban yang telah ia pikul sendirian, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa tidak sendirian. Kelelahan akhirnya menguasainya, dan ia tertidur di bahu Anya. Anya membiarkan suaminya tidur. Pikirannya bekerja dengan kecepatan tinggi. Lapor ke HRD tidak akan efektif. Melawan secara terbuka akan berisiko. Lalu apa yang bisa ia lakukan? Ia butuh kekuatan yang lebih besar dari Rian. Ia butuh seseorang yang bisa melihat kebusukan itu tanpa terhalang oleh birokrasi dan politik kantor. Pandangannya berkeliling ruang tamu, lalu berhenti pada sebuah foto dalam bingkai perak di atas rak buku. Foto itu diambil saat hari kelulusan S2-nya beberapa tahun lalu. Di dalam foto itu, ia tersenyum lebar, diapit oleh kedua orang tuanya dan seorang pria tua yang gagah dengan senyum hangat dan tatapan mata yang tajam. Kakek Hartono. Sebuah ingatan melintas di benak Anya. Ingatan tentang kakek Hartono yang bercerita dengan bangga bagaimana ia membangun perusahaan raksasanya dari nol. Nama perusahaan itu, PT Cipta Gemilang Nusantara. Jantung Anya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. PT Cipta Gemilang Nusantara. Kantor Bima. Perusahaan kakeknya. Bagaimana bisa ia melupakan detail sepenting ini? Mungkin karena kakeknya tidak pernah mencampuri urusan karir cucu dan menantunya. Selalu mendorong mereka untuk mandiri. Mungkin karena Bima mendapatkan pekerjaan itu murni dari usahanya sendiri, tanpa koneksi apapun. Sebuah kesadaran yang dahsyat menghantam Anya. Suaminya sedang disiksa di dalam kerajaan yang dibangun oleh kakeknya sendiri. Parasit seperti Rian sedang menggerogoti perusahaan dari dalam, merusak salah satu aset terbaiknya, yaitu karyawan jujur seperti Bima. Energi baru yang dingin dan penuh perhitungan mengalir dalam dirinya. Ini bukan lagi hanya tentang balas dendam seorang istri.
Ini adalah tentang keadilan. Ini tentang membersihkan nama baik perusahaan keluarganya. Ia tidak akan gegabah. Mengadu langsung pada kakeknya dan meminta Rian dipecat begitu saja akan terlihat seperti nepotisme. Itu akan merendahkan Bima. Rian harus jatuh karena perbuatannya sendiri. Ia harus dipecat bukan karena ia menyakiti suami dari cucu pemilik perusahaan, tetapi karena ia adalah seorang penindas dan karyawan yang tidak kompeten. Buktinya harus kuat dan tak terbantahkan. Anya dengan hati-hati memindahkan kepala Bima ke bantal sofa. Ia berjalan ke kamarnya, mengambil ponselnya. Jarinya berhenti di atas kontak bernama Kakek Hartono. Ia belum akan menelepon malam ini. Ia butuh rencana yang matang. Matanya menatap nama di layar ponselnya. Sebuah janji tanpa suara terucap di dalam hatinya. Permainan Rian sudah berakhir. Ia hanya belum mengetahuinya saja. Keesokan paginya, udara di apartemen terasa berbeda. Keheningan yang kemarin terasa berat dan penuh amarah, kini berganti menjadi keheningan yang solid dan penuh tujuan. Tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Anya dan Bima kini berdiri di sisi yang sama, menghadapi musuh yang sama. Mereka adalah sebuah tim. Saat sarapan, Bima sudah bisa menatap mata istrinya lagi. Meski sorot lelah itu masih ada, kini terselip secercah kelegaan karena bebannya telah terbagi. Anya meletakkan secangkir kopi di depan Bima. Tangannya berhenti sejenak di atas punggung tangan suaminya, memberikan kekuatan. Mas, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, ucap Anya dengan nada serius. Bima mengangkat alisnya, menunggu. Kakek Hartono adalah kakekku, kata Anya pelan dan jelas. PT Cipta Gemilang Nusantara adalah perusahaan yang ia dirikan. Bima terdiam. Cangkir kopi yang hendak ia angkat terhenti di udara. Matanya melebar karena tidak percaya. Ia memproses informasi itu selama beberapa detik, mencoba mencari tanda-tanda bahwa Anya sedang bercanda. Namun, wajah serius istrinya mengatakan sebaliknya. Apa? Bisik Bima. Kakekmu? Jadi selama ini aku tidak pernah memberitahumu secara spesifik karena kakek selalu mengajarkan kami untuk mandiri. Dan kamu mendapatkan pekerjaan itu murni karena kemampuanmu. Aku tidak mau ada campur tangan apapun yang bisa membuatmu merasa tidak nyaman. Jelas Anya cepat. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal keadilan. Reaksi Bima tidak seperti yang Anya duga. Ia tidak terlihat senang atau lega. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan keraguan dan kekhawatiran yang baru. Ia menyandarkan punggungnya di kursi. Ini membuat segalanya menjadi rumit. Aku tidak mau orang berpikir aku mengadu pada istriku. Lalu istriku mengadu pada kakeknya yang pemilik perusahaan. Itu akan menghancurkan reputasiku. Orang akan melihatku sebagai pria yang berlindung di balik keluarganya. Anya sudah mengantisipasi reaksi ini. Ia tahu suaminya memiliki harga diri dan integritas yang tinggi. Justru karena itulah kita tidak akan melakukannya dengan cara itu, balas Anya dengan yakin. Aku tidak akan menelepon kakek dan bilang, pecat manajer suamiku. Rian akan jatuh karena perbuatannya sendiri. Kita akan menggunakan fakta dan bukti, bukan status keluarga. Anggap saja koneksiku ini adalah jalan pintas untuk memastikan bukti-bukti itu sampai ke meja yang tepat, tanpa harus melewati birokrasi yang mungkin sudah dikuasai oleh orang-orang seperti Rian. Mendengar logika Anya, ketegangan di wajah Bima sedikit mereda. Ia mengerti maksud istrinya. Ini bukan tentang menggunakan kekuasaan, tetapi tentang membuka jalan bagi kebenaran. Tapi, Bima menatap Anya dalam-dalam. Aku masih merasa ada yang janggal. Kebencian Rian padaku terasa terlalu personal, terlalu intens hanya karena aku dianggap sebagai pesaing. Aku merasa ada pemicu lain yang lebih besar, sesuatu yang membuatnya sangat ingin menghancurkanku. Anya mengangguk. Ia juga merasakan hal yang sama. Penindasan yang dilakukan Rian terlalu sistematis dan kejam untuk sekadar masalah iri hati. Apa ada kejadian spesifik yang kamu ingat? Sesuatu yang terjadi tepat sebelum perilakunya memburuk secara drastis. Bima terdiam lama.
Ia menatap keluar jendela. Pikirannya menerawang kembali ke beberapa bulan yang lalu. Wajahnya perlahan menegang saat sebuah ingatan kembali dengan jelas. Ia kemudian menatap Anya. Matanya menunjukkan keseriusan yang membuat Anya menahan napas. Ada, kata Bima akhirnya. Ada satu hal yang belum kuceritakan padamu. Ini alasan sebenarnya. Anya mendekat. Seluruh perhatiannya terpusat pada suaminya. Sekitar 7 bulan lalu, Bima memulai ceritanya. Aku ditugaskan untuk melakukan audit internal kecil pada laporan penutupan proyek pembangunan cabang baru yang dipimpin oleh Rian. Itu hanya prosedur standar. Tapi saat aku memeriksa rincian anggarannya, aku menemukan banyak sekali kejanggalan. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan pikirannya. Misalnya, ada biaya untuk jasa konsultasi strategis yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Tapi nama perusahaannya terdengar asing dan saat aku coba cari jejak digitalnya, tidak ada sama sekali. Alamatnya pun fiktif. Lalu, ada pembengkakan biaya pada pos pengadaan perabotan kantor. Aku membandingkannya dengan harga pasar. Selisihnya hampir 40%. Dan yang paling aneh, ada beberapa vendor pemasok alat tulis kantor yang rutin mengeluarkan tagihan puluhan juta setiap bulan, padahal proyek sudah selesai. Jantung Anya mulai berdebar kencang. Ini bukan lagi soal penindasan. Ini adalah korupsi. Apa yang kamu lakukan setelah menemukan itu? Tanya Anya. Saat itu aku masih naif. Aku Bima getir. Aku pikir mungkin hanya kesalahan administrasi. Aku mengirim email ke bagian keuangan untuk meminta klarifikasi atas beberapa pos anggaran tersebut. Aku tidak menyebut nama Rian. Aku hanya bertanya secara umum. Aku tidak tahu bahwa kepala bagian keuangan adalah teman dekat Rian. Sebuah keheningan berat menyelimuti mereka. 2 hari setelah aku mengirim email itu, lanjut Bima, Rian memanggilku ke ruangannya. Wajahnya dingin. Ia tidak membahas soal email itu secara langsung. Ia hanya berkata, di perusahaan ini, orang yang terlalu ingin tahu dan mencampuri urusan yang bukan urusannya tidak akan punya karir yang panjang. Sejak hari itulah, neraka dimulai. Penindasan, sabotase, penghinaan di depan umum. Semuanya adalah caranya untuk mengintimidasiku, untuk membuatku takut, agar aku tidak pernah berani mengungkit masalah laporan keuangan itu lagi. Kini semuanya menjadi jelas. Gambaran puzzle itu telah lengkap. Bima bukan sekadar korban iri hati. Ia adalah seorang calon pelapor, whistleblower, yang berusaha dibungkam sebelum ia sempat bersuara. Rian dan komplotannya tidak hanya menindas Bima untuk kepuasan ego mereka, tetapi juga untuk melindungi kejahatan finansial yang mereka lakukan. Beban di dada Anya terasa semakin berat. Namun tekadnya juga semakin membara. Situasinya 100 kali lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Ini bukan lagi hanya tentang menyelamatkan pekerjaan dan harga diri suaminya. Ini adalah tentang membongkar jaringan korupsi yang menggerogoti perusahaan kakeknya dari dalam. Kita akan membongkar semuanya, Mas, kata Anya. Suaranya mantap dan penuh keyakinan. Kita akan kumpulkan bukti untuk kedua kejahatannya. Penindasan dan korupsinya. Dia tidak akan bisa lari. Bima menatap istrinya. Di tengah keputusasaannya, Anya adalah cahayanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki harapan untuk melawan. Mereka kini bukan hanya sepasang suami istri, melainkan mitra dalam sebuah misi berbahaya untuk mencari keadilan. 2 hari berikutnya, Anya tidak melakukan apa-apa selain berpikir. Ia menyusun strategi di dalam kepalanya, memikirkan setiap langkah dan kemungkinan konsekuensinya. Ia tahu, satu panggilan telepon yang salah bisa menghancurkan segalanya. Ia tidak boleh terlihat seperti cucu manja yang mengadu. Ia harus tampil sebagai pihak yang cerdas, peduli, dan strategis. Pada hari ketiga, di jam kerja saat ia tahu kakeknya biasanya tidak sedang rapat penting, Anya mengambil napas dalam-dalam dan menekan tombol panggil di ponselnya. Halo, Kek. Ini Anya. Sapanya dengan suara yang dibuat seceria mungkin. Anya, cucu kakek. Ada apa? Tumben telepon jam segini? Suara berat dan hangat kakek Hartono terdengar dari seberang. Tidak apa-apa, Kek.
Hanya rindu saja. Jawab Anya. Kakek sehat? Sibuk sekali ya sepertinya. Mereka berbasa-basi selama beberapa menit, membicarakan kabar keluarga dan kesehatan. Anya dengan sabar mengikuti alur percakapan, menunggu momen yang tepat. Begini, Kek. Anya akhirnya memulai, mengubah nada suaranya menjadi lebih serius. Belakangan ini aku banyak berpikir. Bima bekerja di perusahaan kakek, dan aku jadi sadar betapa sedikitnya aku tahu tentang bisnis yang kakek bangun dengan susah payah. Itu adalah warisan keluarga yang luar biasa, dan aku merasa tidak seharusnya aku hanya melihat dari luar. Di seberang sana, kakek Hartono terdiam, mendengarkan dengan saksama. Anya bisa merasakan minat kakeknya terusik. Aku ingin lebih mengerti cara kerja perusahaan dari dalam. Kek, bukan bagian strategi bisnis tingkat tinggi yang rumit, tapi justru bagian yang paling fundamental, lanjut Anya. Misalnya, bagaimana perusahaan sebesar itu menjaga dirinya dari dalam? Bagaimana proses audit internalnya berjalan untuk memastikan tidak ada kebocoran atau penyelewengan? Aku yakin itu adalah fondasi yang membuat perusahaan bisa bertahan kuat selama ini. Strategi Anya berhasil. Ia tidak terdengar seperti sedang mengeluh, melainkan seperti calon penerus yang bijaksana. Kakek Hartono terdengar sangat senang. Kakek senang sekali kamu berpikir sejauh itu. An, itu pemikiran yang sangat matang. Puji kakek Hartono. Itu adalah jantung dari perusahaan. Integritas. Nah, karena itu, Kek, sambung Anya cepat. Aku tidak mau mengganggu waktu para direksi. Mungkin kakek bisa kenalkan aku dengan salah satu auditor internal senior yang paling kakek percaya? Seseorang yang sudah terbukti integritasnya. Aku tidak akan mengganggunya. Hanya ingin sesekali berdiskusi, belajar dari pengalamannya. Boleh, Kek. Tanpa ragu sedikit pun, kakek Hartono menjawab. Tentu saja boleh. Ide yang sangat bagus. Ada satu orang yang paling tepat. Namanya Suryo Pranoto. Dia sudah bersama kakek lebih dari 20 tahun. Orangnya lurus seperti penggaris, dan matanya setajam elang. Tidak ada satu angka pun yang bisa lolos dari pemeriksaannya. Nanti kakek kirim kontaknya dan kakek akan bilang padanya kamu akan menghubunginya untuk belajar. Jantung Anya berdebar lega. Umpannya berhasil ditelan. Terima kasih banyak, Kek. Ini sangat berarti untukku. 1 jam kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Anya. Berisi nama, jabatan, dan nomor telepon Suryo Pranoto. Langkah pertama dari operasi senyap mereka telah berhasil dijalankan. Anya segera menghubungi Pak Suryo dan mengatur pertemuan. Mereka sepakat untuk tidak bertemu di kantor pusat atau tempat yang ramai. Pilihan jatuh pada sebuah kafe kecil yang tenang di pinggiran kota, jauh dari pusat bisnis. 2 hari kemudian, Anya duduk berhadapan dengan seorang pria berusia akhir 50-an. Pak Suryo memiliki perawakan tenang, rambutnya sudah memutih di beberapa bagian, dan ia mengenakan kacamata berbingkai tipis. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, tetapi tatapan matanya persis seperti yang digambarkan kakek Hartono, tajam dan analitis. Setelah memesan kopi, Anya memulai percakapan sesuai skenario. Ia bertanya tentang tantangan menjadi seorang auditor, tentang kasus-kasus menarik yang pernah ditangani, dan tentang pentingnya integritas. Pak Suryo menjawab semua pertanyaannya dengan sabar dan lugas, seolah sedang memberikan kuliah kepada seorang mahasiswa yang antusias. Setelah merasa cukup membangun kepercayaan, Anya mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Pak Suryo, saya akan jujur. Ada alasan lain yang lebih penting mengapa saya ingin bertemu dengan Bapak, katanya. Nada suaranya berubah serius. Ini menyangkut integritas PT Cipta Gemilang Nusantara, perusahaan yang sangat Bapak dan kakek saya jaga. Pak Suryo tidak menunjukkan keterkejutan. Ia hanya menyesuaikan posisi kacamatanya dan menatap Anya, memberinya isyarat untuk melanjutkan. Anya menceritakan semuanya. Ia mulai dari temuan Bima terkait laporan keuangan proyek yang dipimpin Rian. Ia menjabarkan dengan detail kejanggalan-kejanggalan yang Bima temukan, persis seperti yang diceritakan Bima padanya. Ia menekankan pada potensi kerugian perusahaan dan adanya indikasi penipuan terorganisir.
Baru setelah itu, ia menceritakan tentang penindasan sistematis yang dialami Bima, menggambarkannya sebagai konsekuensi langsung dari temuan tersebut, sebuah upaya pembungkaman yang keji. Pak Suryo mendengarkan tanpa interupsi. Wajahnya tetap tenang, tetapi Anya bisa melihat rahangnya sedikit mengeras saat ia menceritakan detail korupsi itu. Setelah Anya selesai, Pak Suryo terdiam sejenak. Apa suami Anda punya salinan dari data-data awal yang ia temukan? Tanyanya, suaranya rendah dan tajam. Ada, Pak. Dia menyimpannya di drive pribadi. Jawab Anya. Baik, kata Pak Suryo. Ini adalah tuduhan yang sangat serius. Saya tidak bisa bertindak tanpa dasar yang kuat. Minta suami Anda untuk mengirimkan semua data awal itu ke alamat email pribadi saya malam ini. Gunakan akun email baru. Saya akan melakukan penelusuran awal secara diam-diam. Untuk saat ini, jangan lakukan apa-apa. Biarkan semuanya berjalan seperti biasa. Jangan sampai Rian dan komplotannya curiga sedikit pun. Ini harus menjadi operasi yang benar-benar senyap. Ada kelegaan luar biasa yang dirasakan Anya. Mereka kini tidak sendirian. Mereka punya seorang profesional yang berpengalaman dan berintegritas di pihak mereka. Terima kasih, Pak Suryo. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana, ucap Anya tulus. Pak Suryo hanya mengangguk singkat. Saya tidak melakukan ini untuk Anda atau suami Anda. Saya melakukan ini untuk perusahaan dan untuk Pak Hartono. Tugas saya adalah memberantas penyakit seperti ini. Pertemuan itu berakhir. Saat berjalan menuju mobilnya, Anya merasa secercah harapan yang nyata. Bola salju itu sudah mulai menggelinding dari puncak gunung. Dan ia yakin, saat mencapai lembah, ia akan menjadi longsoran dahsyat yang akan menyapu bersih semua kotoran di jalannya. Selama seminggu berikutnya, Anya dan Bima hidup dalam penantian yang menegangkan. Setiap hari, Bima berangkat kerja dengan misi ganda, menyelesaikan pekerjaannya sebaik mungkin sambil berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan menjadi mata serta telinga bagi operasi senyap mereka. Di belakang layar, Pak Suryo mulai bekerja, menelusuri jejak digital dan dokumen-dokumen keuangan. Namun, ia mengingatkan Anya bahwa proses audit investigasi membutuhkan waktu, terutama jika dilakukan secara rahasia. Sementara itu, Anya tahu mereka tidak bisa hanya bergantung pada bukti korupsi. Tuduhan penindasan dan penyalahgunaan wewenang juga harus dibuktikan dengan kuat. Bukti finansial akan menjatuhkan Rian secara hukum, tetapi bukti penindasan akan menghancurkan reputasinya dan membenarkan semua penderitaan yang Bima alami. Bukti ini bersifat lebih manusiawi dan emosional. Suatu malam, saat Bima sedang menceritakan harinya yang kembali diwarnai oleh sindiran-sindiran Rian, sebuah ide muncul di benak Anya. Mas, di timmu, adakah orang lain yang juga sering jadi korban Rian? Mungkin tidak separah kamu, tapi cukup untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Bima berpikir sejenak. Ada. Namanya Rina. Dia analis junior. Baru masuk setahun yang lalu. Anak yang pintar dan rajin, tapi sangat penakut. Rian sering memberinya pekerjaan dengan tenggat waktu yang tidak masuk akal, lalu memarahinya jika hasilnya tidak sempurna. Aku sering melihatnya menangis diam-diam di mejanya. Dia bisa menjadi sekutu kita, kata Anya. Tapi kita harus berhati-hati. Dia pasti sangat takut kehilangan pekerjaan. Anya memutuskan, ia yang harus mendekati Rina. Jika Bima yang melakukannya, itu bisa menimbulkan kecurigaan. Anya mencari profil media sosial Rina dan menemukan bahwa gadis itu sering mengunjungi sebuah kedai kopi di dekat kantornya untuk makan siang. Sebuah rencana mulai terbentuk. Keesokan siangnya, Anya pergi ke kedai kopi itu. Benar saja, tak lama kemudian, Rina masuk sendirian, memesan sandwich dan es teh, lalu duduk di pojok. Anya menunggu beberapa saat sebelum menghampirinya. Permisi, Mbak Rina, kan? Sapa Anya dengan ramah. Rina mendongak, tampak kaget dan bingung. Iya, benar. Maaf, Anda siapa ya? Saya Anya, istrinya Mas Bima. Jawab Anya sambil tersenyum. Boleh saya duduk sebentar? Wajah Rina langsung berubah tegang. Ia melirik ke sekeliling dengan cemas. Oh,
Iya, Bu. Silakan. Anya duduk dan langsung ke pokok permasalahan. Ia tahu basa-basi hanya akan membuat Rina semakin cemas. Rina, saya datang ke sini karena saya butuh bantuan. Dan saya rasa, kita punya masalah yang sama, Pak Rian. Mendengar nama itu, Rina nyaris tersedak minumannya. Saya tidak tahu apa maksud ibu. Jawabnya gugup, matanya tidak berani menatap Anya. Saya tahu bagaimana perlakuan dia di kantor. Lanjut Anya dengan suara pelan dan penuh empati. Saya tahu bagaimana dia menekan bawahannya, termasuk kamu dan terutama suami saya. Saya tidak akan memintamu melakukan sesuatu yang berisiko tanpa alasan. Tapi orang seperti Rian tidak akan pernah berhenti jika tidak ada yang menghentikannya. Rina masih diam. Jemarinya memainkan ujung serbet dengan gelisah. Anya memutuskan untuk mengeluarkan kartu asnya. Rina, saya tahu kamu takut. Tapi bagaimana jika saya bilang, kamu akan mendapatkan perlindungan penuh? Kakek saya, Hartono, adalah pendiri dan pemilik perusahaan ini. Mata Rina melebar karena terkejut. Kami sedang mengumpulkan bukti untuk menjatuhkannya, bukan hanya karena perlakuannya yang buruk, tapi karena kejahatan lain yang lebih besar, jelas Anya. Kami tidak memintamu menjadi saksi di pengadilan. Kami hanya butuh bantuan kecil untuk merekam bukti perlakuannya. Jika kamu membantu kami, saya pribadi akan menjamin pada kakek saya bahwa posisimu tidak akan tersentuh. Justru, kamu akan dihargai karena sudah membantu membersihkan perusahaan. Rina tampak bimbang. Di satu sisi, ada rasa takut yang luar biasa pada Rian. Di sisi lain, ada tawaran perlindungan dari pihak tertinggi dan kesempatan untuk mengakhiri siksaan diam-diam yang ia alami. Setelah pergulatan batin yang terlihat jelas di wajahnya, Rina akhirnya mengangguk pelan. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Tanyanya dengan suara bergetar. Sederhana, kata Anya. Aktifkan perekam suara di ponselmu dan letakkan di saku bajumu setiap kali kamu atau Bima dipanggil ke ruangan Rian, atau setiap kali dia memulai omelannya di dekat mejamu. Jika ada instruksi atau komentar yang tidak pantas di grup chat kerja, ambil tangkapan layarnya. Kirimkan semuanya padaku melalui nomor baru yang akan kuberikan. Hari-hari berikutnya terasa seperti film mata-mata. Bima dan Rina saling memberikan kode mata saat Rian mulai menunjukkan tanda-tanda akan meledak. Bima harus dengan sengaja menahan diri, membiarkan dirinya menjadi target untuk memancing Rian mengeluarkan sifat aslinya. Itu adalah hal yang sangat sulit, tetapi ia tahu setiap hinaan yang terekam adalah satu langkah lebih dekat menuju keadilan. Kesempatan emas itu datang pada hari Jumat sore. Rian menemukan sebuah kesalahan kecil dalam data yang Bima kumpulkan, kesalahan ketik yang tidak signifikan. Namun, ia menggunakannya sebagai amunisi. Ia memanggil Bima dan Rina ke ruang rapat kecil yang kosong. Kalian berdua ini benar-benar tidak bisa diandalkan, bentak Rian. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Rina, dengan tangan gemetar, telah menekan tombol rekam di ponsel dalam sakunya. Bima, kamu yang katanya senior, tapi kerjamu ceroboh. Rina, kamu yang katanya lulusan terbaik, tapi memeriksa data begini saja tidak becus. Apa perlu saya ajari cara membaca dan mengetik? Hinaan itu terus berlanjut selama hampir 10 menit. Penuh dengan cemoohan, kata-kata merendahkan kompetensi, bahkan ancaman terselubung tentang penilaian kinerja akhir tahun. Bima hanya diam menunduk, memainkan perannya dengan sempurna. Malam itu, sebuah file audio berdurasi 9 menit 45 detik masuk ke ponsel Anya. Ia dan Bima mendengarkannya bersama-sama di ruang tamu mereka yang sunyi. Mendengar suara Rian yang penuh kebencian dan arogansi, yang terekam dengan sangat jelas, membuat perut mereka mual. Namun, di balik rasa mual itu, ada perasaan kemenangan. Kita berhasil, bisik Bima. Anya mengangguk. Ia menyalin file itu ke sebuah diska lepas yang aman, memberinya nama, Bukti Suara 01. Ini adalah amunisi pertama mereka. Peluru pertama yang akan mereka tembakkan saat waktunya tiba. Perburuan baru saja dimulai. Hampir 3 minggu berlalu dalam keheningan yang penuh antisipasi. Bagi dunia luar, kehidupan Anya dan Bima berjalan normal.
Bima tetap berangkat kerja setiap pagi, menahan setiap perlakuan Rian dengan kesabaran yang kini terasa seperti sebuah strategi, bukan lagi kepasrahan. Anya sibuk dengan urusannya, namun pikirannya tidak pernah jauh dari operasi senyap yang sedang berjalan. Setiap malam, mereka akan saling bertukar pandang. Sebuah pertanyaan tanpa suara melintas di antara mereka. Sudah ada kabar? Sementara itu, bukti penindasan semakin bertambah. Rina, yang kini lebih berani, berhasil merekam 2 insiden lagi. Satu berupa makian Rian di telepon yang terdengar jelas. Satu lagi berupa tangkapan layar di mana Dodi dan Farhan secara eksplisit mendiskusikan cara untuk memberi pelajaran pada Bima dengan menahan laporan penting miliknya. Setiap bukti baru adalah amunisi tambahan, disimpan dengan aman oleh Anya. Akhirnya, pada suatu Selasa sore, pesan yang mereka tunggu-tunggu tiba. Pesan itu datang dari nomor pribadi Pak Suryo, singkat dan lugas. Saya menemukan jalurnya. Kita perlu bertemu malam ini. Bawa suami Anda. Jantung Anya berdebar kencang. Ia segera mengabari Bima. Malam itu, mereka bertemu dengan Pak Suryo di sebuah restoran keluarga yang sepi, di sebuah ruang privat di lantai 2. Wajah Pak Suryo tampak lelah, tetapi matanya berkilat dengan energi seorang pemburu yang telah menemukan mangsanya. Selamat malam. Sapa Pak Suryo sambil mengeluarkan sebuah map tebal dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Saya tidak akan basa-basi. Penelusuran saya membuahkan hasil yang lebih besar dari yang kita duga. Ia membuka map itu, memperlihatkan serangkaian diagram alur dan salinan laporan bank. Saya mulai dari data awal yang Anda berikan. Bima, perusahaan konsultan fiktif itu, PT Sinergi Cemerlang. Saya melakukan pemeriksaan latar belakang secara mendalam. Perusahaan itu memang ada di atas kertas. Didirikan 2 tahun lalu. Namun, alamat kantornya adalah ruko kosong yang disewa atas nama yang tidak jelas. Direkturnya, Handoko, tidak ada dalam data kependudukan. Benar-benar perusahaan cangkang. Pak Suryo menunjuk sebuah diagram alur. Ini adalah jejak uangnya. Dana dari PT Cipta Gemilang Nusantara untuk jasa konsultasi, itu benar-benar ditransfer ke rekening bank atas nama PT Sinergi Cemerlang. Jumlahnya tidak main-main. Tapi, uang itu tidak pernah diam lama di sana. Ia menggeser jarinya mengikuti panah di diagram. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah dana masuk, uang itu akan dipecah menjadi beberapa transaksi yang lebih kecil dan ditransfer lagi ke beberapa rekening pribadi yang berbeda. Tujuannya jelas, untuk mengaburkan jejak. Pak Suryo berhenti sejenak, menatap Bima dan Anya dengan serius. Disinilah bagian menariknya. Dengan akses yang saya miliki, saya berhasil mengidentifikasi pemilik dari rekening-rekening tujuan itu. Ia mengambil 3 lembar salinan data perbankan. Transfer pertama, masuk rekening atas nama seorang wanita bernama Liana Sari. Setelah saya lakukan verifikasi silang dengan data personalia, Liana Sari adalah nama istri dari Farhan. Bima menahan napas. Transfer kedua, lanjut Pak Suryo, masuk rekening atas nama Bahtiar Effendi. Bahtiar Effendi adalah kakak ipar dari Dodi. Jaringan itu mulai terlihat jelas, sebuah persekongkolan yang rapi. Dan yang terakhir, transfer terbesar, yang mencakup hampir 60% dari total dana, kata Pak Suryo sambil menunjuk baris terakhir di diagram. Masuk ke sebuah rekening tabungan atas nama seorang wanita lansia. Namanya Halimah. Setelah penelusuran lebih lanjut, saya menemukan fakta yang mengunci semuanya. Halimah adalah nama ibu kandung dari Rian Pratama. Sebuah keheningan yang berat menyelimuti meja mereka. Bukti itu telak, tak terbantahkan. Rian, Dodi, dan Farhan telah membangun sebuah skema korupsi yang rapi, menyedot uang perusahaan melalui proyek-proyek yang mereka kelola, dan menyamarkannya melalui rekening keluarga mereka. Dan ini bukan hanya terjadi di satu proyek, tambah Pak Suryo, seolah pukulan tadi belum cukup telak. Saya menemukan pola yang identik pada 3 proyek besar terakhir yang dipegang oleh Rian dalam 2 tahun ini. Setelah saya jumlahkan semuanya, total kerugian perusahaan yang berhasil saya lacak dari skema ini saja mencapai angka 1,8 miliar rupiah. Bima bersandar di kursinya,
Wajahnya pucat. Ia tahu ada yang busuk, tetapi ia tidak pernah menyangka skala kebusukannya sebesar ini. Anya, sebaliknya, merasakan amarah dingin menjalari seluruh tubuhnya. Amarah pada pengkhianatan yang begitu besar terhadap kakeknya, terhadap ribuan karyawan jujur di perusahaan itu. Pak Suryo menyusun kembali semua dokumennya ke dalam map. Laporan investigasi ini sudah lengkap. Di dalamnya ada salinan transfer bank, data perusahaan fiktif, profil pemilik rekening, dan analisis pola aliran dana. Semuanya adalah fakta yang tidak bisa dibantah, katanya dengan nada final. Ia mendorong map tebal itu ke tengah meja, ke arah Anya. Sekarang, bola ada di tangan Anda, Bu Anya. Kapan Anda siap menyajikan ini kepada Pak Hartono? Anya menatap map itu. Rasanya berat, bukan hanya karena tumpukan kertas di dalamnya, tetapi karena beban kebenaran dan konsekuensi yang dikandungnya. Tahap investigasi telah berakhir. Sekarang, saatnya merencanakan penghakiman. Anya tidak menunggu lama. Keesokan paginya, ia menelepon kakeknya. Kali ini, tidak ada lagi basa-basi atau suara yang dibuat-buat ceria. Nada suaranya tegas dan mendesak. Kakek, ini Anya. Aku harap kakek punya waktu. Ada hal yang sangat penting dan mendesak yang harus aku sampaikan langsung. Ini menyangkut penyakit di dalam perusahaan yang pernah kita bahas, kata Anya. Aku sudah punya diagnosis lengkapnya, beserta seluruh bukti fisiknya. Aku akan ke rumah kakek malam ini. Bima dan Pak Suryo akan ikut bersamaku. Kakek Hartono, yang bisa merasakan keseriusan mutlak dalam suara cucunya, langsung setuju. Datanglah. Ruang kerja kakek akan terbuka untuk kalian. Malam itu, suasana di ruang kerja kakek Hartono terasa berat. Ruangan yang biasanya hangat dengan aroma buku-buku tua dan kayu mahoni, kini terasa dingin dan tegang. Kakek Hartono duduk di kursi kebesarannya di belakang meja, menatap ketiga tamunya dengan sorot mata yang tajam. Pak Suryo, tanpa membuang waktu, mengambil posisi. Ia membuka map tebalnya dan mulai memaparkan temuannya, persis seperti yang ia lakukan di depan Anya dan Bima. Dengan suara yang datar dan profesional, ia menjabarkan skema korupsi Rian, langkah demi langkah. Ia menunjukkan diagram aliran dana, bukti transfer, dan dokumen perusahaan cangkang. Wajah kakek Hartono yang tadinya tenang, perlahan mengeras. Rahangnya terkatup rapat, dan jemarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja kayunya dengan irama pelan namun mengancam. Setiap miliar rupiah yang disebut Pak Suryo seolah menjadi satu goresan baru di wajah tuanya. Ini bukan hanya tentang uang yang hilang. Ini tentang kepercayaan yang dikhianati, tentang integritas perusahaan yang ia bangun dengan darah dan keringat kini dinodai oleh parasit dari dalam. Ketika Pak Suryo selesai, kakek Hartono menatap Bima. Dan kamu, Bima, kamu menemukan ini sendirian. Saya hanya menemukan kejanggalan awalnya saja, Kek. Jawab Bima jujur. Saya tidak menyangka skalanya akan sebesar ini. Lalu apa yang terjadi setelah kamu mencoba bertanya? Tanya sang kakek lagi, matanya menyorot tajam. Disinilah Anya mengambil alih. Kek, ada harga yang harus Bima bayar karena rasa ingin tahunya itu. Ia mengeluarkan ponselnya, menghubungkannya ke sebuah pengeras suara kecil yang ia bawa. Tolong kakek dengarkan ini. Anya menekan tombol, putar. Suara Rian yang penuh amarah dan hinaan seketika memenuhi ruangan yang hening itu. Kalian berdua ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Apa perlu saya ajari cara membaca dan mengetik? Setiap kata kasar itu terdengar begitu jelas, begitu brutal. Wajah kakek Hartono berubah dari keras menjadi merah padam karena amarah. Kontras antara keanggunan ruang kerja itu dengan kekasaran suara Rian begitu menusuk. Setelah rekaman selesai, Anya menceritakan segalanya. Tentang penindasan sistematis, sabotase kerja, dan isolasi yang dialami Bima selama berbulan-bulan. Kakek Hartono bangkit dari kursinya. Ia berjalan mondar-mandir. Tangannya terkepal di belakang punggung. Parasit, desisnya. Suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Beraninya mereka melakukan ini. Mencuri uang perusahaan adalah satu hal.
Tapi menyiksa karyawan jujur yang mencoba melindungi perusahaan di bawah atapku sendiri, pada suami cucuku. Ia berhenti dan menatap Bima. Tatapannya kini dipenuhi rasa hormat sekaligus penyesalan. Bima, atas nama perusahaan, saya minta maaf kamu harus melalui semua ini. Dan saya berterima kasih. Keberanian dan integritasmu adalah hal yang langka. Kemudian, amarahnya kembali terfokus. Wajahnya berubah dingin dan penuh perhitungan. Ia bukan lagi seorang kakek yang marah, melainkan seorang pendiri perusahaan yang akan memberantas penyakit hingga ke akarnya. Orang-orang seperti ini tidak cukup hanya dipecat dan diminta mengembalikan uang, katanya tegas. Mereka harus menghadapi konsekuensi hukum yang setimpal dan menjadi contoh bagi siapapun yang berani mencoba merusak perusahaan ini lagi. Ia kembali ke mejanya dan mengangkat telepon, menghubungi sekretarisnya meskipun hari sudah malam. Siapkan rapat Dewan Direksi Darurat untuk besok pagi jam 10. Perintahnya, suaranya dingin seperti es. Undang seluruh direksi, kepala divisi hukum, dan kepala divisi personalia. Dan juga, ia berhenti sejenak. Undang Rian Pratama, Dodi Firmansyah, dan Farhan Gunawan. Agenda resmi, evaluasi kinerja dan proyeksi strategis kuartal berikutnya. Pastikan mereka bertiga hadir. Tanpa kecuali. Ia menutup telepon. Rencana sudah disusun. Panggung penghakiman telah disiapkan. Besok, badai akan tiba di lantai 17 PT Cipta Gemilang Nusantara. Dan Rian, dalam kesombongannya, akan berjalan lurus ke pusat badai itu tanpa menyadarinya. Keesokan paginya, udara di kantor pusat PT Cipta Gemilang Nusantara terasa seperti biasa. Namun bagi Anya dan Bima, setiap sudutnya terasa penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Bima mengenakan setelan terbaiknya, bukan dengan kegugupan seorang korban, melainkan dengan ketenangan seorang saksi kunci. Anya berjalan di sisinya, menggenggam tangannya erat, memberikan kekuatan terakhir sebelum pertunjukan dimulai. Mereka tidak lagi masuk sebagai karyawan dan pengunjung, melainkan sebagai pembawa kebenaran. Pukul 10:05, mereka memasuki ruang Dewan Direksi di lantai tertinggi. Ruangan itu megah, dengan sebuah meja kayu panjang yang berkilauan di tengahnya, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit berwarna hitam. Di salah satu ujung meja, kakek Hartono sudah duduk, diapit oleh CEO perusahaan, direktur keuangan, kepala divisi hukum, dan kepala divisi personalia. Wajah mereka semua tampak serius dan grim. Pak Suryo duduk sedikit terpisah, dengan sebuah map tebal di depannya, tampak tenang seperti seorang algojo yang menunggu perintah. Tepat pukul 10, pintu ruang rapat terbuka. Rian masuk dengan langkah penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan paling mahal yang ia punya, rambutnya ditata rapi, dan senyum lebar terpasang di wajahnya. Ia menyapa para direksi dengan akrab, jelas berpikir bahwa undangan ke rapat tingkat tinggi ini adalah pertanda promosi atau proyek besar menantinya. Di belakangnya, Dodi dan Farhan mengikuti seperti bayangan. Wajah mereka juga memancarkan kebanggaan. Senyum di wajah Rian membeku seketika saat matanya menangkap sosok Bima dan Anya yang duduk tidak jauh dari kakek Hartono. Kebingungan yang nyata melintas di wajahnya. Alisnya bertaut. Untuk apa analis proyek rendahan seperti Bima dan istrinya berada di rapat Dewan Direksi? Selamat pagi. Kakek Hartono memulai rapat. Suaranya tenang namun memiliki bobot yang membuat semua orang di ruangan itu diam. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Agenda rapat yang tertulis di undangan terpaksa kita ubah. Hari ini, kita akan membahas satu hal yang menjadi pilar perusahaan ini, integritas. Rian, Dodi, dan Farhan saling berpandangan. Firasat buruk mulai merayapi mereka. Kakek Hartono mengangguk ke arah Pak Suryo. Pak Suryo, silakan. Pak Suryo berdiri. Tanpa ekspresi, ia menyalakan proyektor. Di layar besar di belakangnya, muncul judul, Laporan Investigasi Aliran Dana Proyek X, Y, dan Z. Dengan suara yang datar dan metodis, Pak Suryo mulai membedah temuannya. Ia tidak menuduh, ia hanya menyajikan fakta. Diagram aliran dana yang rumit muncul di layar, menunjukkan dengan jelas bagaimana uang perusahaan mengalir ke PT Sinergi Cemerlang,
lalu pecah dan mendarat di rekening-rekening milik istri Farhan, kakak ipar Dodi, dan ibu kandung Rian. Wajah Dodi dan Farhan berubah seputih kertas. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Rian. Senyumnya yang angkuh telah lenyap, digantikan oleh ekspresi panik yang berusaha ia sembunyikan. Ini pasti ada kesalahan. Rian akhirnya meledak. Tidak tahan lagi. Ia berdiri, menunjuk Bima dengan jari gemetar. Ini semua fitnah. Ini pasti kerjaan dia. Dia yang merekayasa data ini karena dia iri dengan posisi saya. Dia ingin menjatuhkan saya. Para direksi menatap Rian dengan dingin. Tuduhannya terdengar putus asa dan tidak berdasar. Sebelum ada yang sempat merespons, Anya angkat bicara. Suaranya tenang namun memotong udara tegang di ruangan itu. Iri, Pak Rian. Tanyanya. Apakah karena iri seseorang harus diperlakukan seperti ini? Anya memberi isyarat pada teknisi di sudut ruangan. Detik berikutnya, suara Rian sendiri yang penuh amarah dan cemoohan memenuhi ruang dewan direksi yang kedap suara. Apa perlu saya ajari cara membaca dan mengetik? Kamu itu kompeten tidak, sih? Jika laporan Pak Suryo adalah pukulan telak ke perut, maka rekaman suara itu adalah pukulan nokaut ke rahang. Para direksi, termasuk kepala divisi personalia, menatap Rian dengan tatapan muak. Mereka kini melihat gambaran utuh dari pria itu, seorang pencuri sekaligus seorang penindas. Rekaman ini direkayasa. Pekik Rian, kepanikannya mencapai puncak. Ini semua konspirasi untuk menghancurkan saya. Cukup. Suara kakek Hartono menggelegar seperti guntur, membungkam semua suara di ruangan itu. Ia berdiri, menatap ketiga pria itu dengan sorot mata yang menyala-nyala karena murka. Rian Pratama, Dodi Firmansyah, Farhan Gunawan. Ucapnya dengan penekanan pada setiap suku kata. Berdasarkan bukti penipuan dan penggelapan dana perusahaan yang tidak terbantahkan, serta pelanggaran etika berat berupa penindasan dan penyalahgunaan wewenang. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Per detik ini, kalian semua dipecat. Di saat yang bersamaan, pintu ruang rapat terbuka lagi. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap melangkah masuk dan berdiri di belakang ketiga pria itu. Tim hukum kami akan segera menyerahkan seluruh berkas ini ke pihak kepolisian pagi ini juga. Lanjut kakek Hartono, suaranya kini dingin mematikan. Sekarang, serahkan kartu akses, ponsel kantor, dan semua properti perusahaan lainnya. Petugas akan mengantar kalian keluar dari gedung ini. Dunia Rian runtuh dalam sekejap. Wajahnya yang pucat pasi kini kosong. Semua kesombongan dan keangkuhannya telah terkelupas. Hanya menyisakan rasa malu dan ketakutan. Dodi dan Farhan hanya bisa menunduk. Tidak berani menatap siapapun. Tanpa perlawanan, mereka menyerahkan barang-barang mereka dan digiring keluar dari ruangan itu seperti pesakitan. Keheningan menyelimuti ruang dewan direksi setelah kepergian mereka. Badai telah berlalu, menyisakan kehancuran bagi mereka yang bersalah. Kakek Hartono kemudian berbalik dan berjalan menghampiri Bima. Ia menatap Bima dengan tulus. Bima, katanya dengan suara yang kini lebih lembut. Atas nama seluruh jajaran pimpinan PT Cipta Gemilang Nusantara, saya ingin meminta maaf atas apa yang telah kamu dan istrimu lalui. Dan saya ingin berterima kasih. Terima kasih atas keberanian, kejujuran, dan integritasmu. Kamu telah menyelamatkan perusahaan ini dari kerusakan yang lebih parah. Bima menatap pria tua di hadapannya, yang bukan hanya seorang konglomerat, tetapi juga kakek dari wanita yang ia cintai. Ia berdiri tegak dan mengangguk. Terima kasih, Pak. Di momen itu, Bima bukan lagi seorang korban. Ia adalah seorang pahlawan yang telah memenangkan pertempurannya, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kebenaran. Berita tentang pemecatan dramatis Rian, Dodi, dan Farhan menyebar di seluruh lantai 17 dengan kecepatan kilat. Awalnya hanya berupa bisik-bisik di pantry dan pesan-pesan singkat di aplikasi obrolan, namun menjelang makan siang, berita itu telah menjadi rahasia umum. Tidak ada pengumuman resmi dari manajemen. Hanya kekosongan mencolok di 3 kubikel dan sebuah ruang manajer yang kini tertutup rapat. Namun,
Keheningan itu berbicara lebih keras daripada pengumuman apapun. Udara di kantor terasa berbeda secara fundamental. Ketegangan yang selama berbulan-bulan menggantung seperti awan badai yang pekat, kini telah sirna, digantikan oleh hembusan angin segar yang membawa kelegaan. Para karyawan yang sebelumnya selalu berjalan dengan kepala tertunduk dan bahu yang tegang, kini mulai saling bertukar pandang, bahkan ada yang berani tersenyum kecil. Suara tawa yang tulus, yang sudah lama tidak terdengar di divisi itu, mulai terdengar lagi dari sudut-sudut ruangan. Seolah-olah sebuah rezim tiran telah runtuh, dan rakyatnya akhirnya bisa bernapas lega. Bima merasakan perubahan itu lebih dari siapapun. Saat ia berjalan kembali ke mejanya setelah rapat dewan direksi yang mengubah hidupnya, beberapa rekan kerja yang sebelumnya selalu menghindarinya kini menatapnya dengan sorot mata yang baru. Ada rasa hormat, kekaguman, dan bahkan rasa terima kasih di sana. Rina, sang analis junior, adalah yang pertama menghampirinya. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas Bima," bisiknya. Suaranya tulus. "Terima kasih sudah berani." Bima hanya tersenyum dan mengangguk. Ia mengerti bahwa keberaniannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang seperti Rina yang menderita dalam diam. Sore itu, Bima dipanggil kembali ke ruang dewan direksi. Kali ini, hanya ada kakek Hartono yang menunggunya. Suasananya tidak lagi tegang, melainkan tenang dan personal. Anya juga ada di sana, berdiri di dekat jendela, memberikan dukungan dalam diam. Kakek Hartono mempersilakan Bima duduk. "Bima," ia memulai, "perusahaan ini berutang padamu. Tapi utang budi tidak bisa menggantikan kekosongan kepemimpinan yang terjadi di divisimu saat ini. Divisi itu butuh pemimpin baru. Pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas yang sudah teruji." Ia menatap Bima lurus-lurus. "Saya sudah berbicara dengan jajaran direksi. Kami semua sepakat. Kami ingin kamu yang mengisi posisi manajer proyek dan analisis, menggantikan Rian." Tawaran itu menggantung di udara. Sebuah tawaran yang luar biasa. Sebuah lompatan karir yang tidak pernah Bima bayangkan. Namun, reaksi pertama Bima bukanlah kegembiraan, melainkan keraguan yang mendalam. Wajahnya menunjukkan pergulatan batin. "Pak, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan ini. Tapi saya tidak yakin," jawab Bima jujur. "Saya hanya seorang analis. Saya tidak punya pengalaman memimpin tim sebesar itu. Dan saya khawatir orang akan berpikir saya mendapatkan posisi ini bukan karena kemampuan saya, tapi karena hubungan keluarga saya dengan Bapak." Kakek Hartono tersenyum bijaksana. Ia sudah menduga jawaban ini. "Bima, pengalaman memimpin bisa dipelajari. Pelatihan dan bimbingan akan kami sediakan. Tapi integritas? Itu tidak bisa diajarkan. Itu datang dari dalam dirimu. Dan itulah yang paling dibutuhkan perusahaan ini sekarang." Ia melanjutkan, "Soal apa kata orang, biarkan waktu dan kinerjamu yang menjawab. Orang yang meragukanmu hari ini akan melihat hasilnya besok. Kamu mendapatkan tawaran ini bukan karena kamu suami dari cucu saya. Kamu mendapatkan ini karena di saat semua orang diam, kamu berani mempertanyakan kebenaran. Kamu adalah standar baru yang ingin kita tetapkan di perusahaan ini." Meski kata-kata kakek Hartono sangat meyakinkan, Bima masih tampak ragu. Beban mental dari penindasan yang ia alami masih membekas. Pikiran untuk duduk di kursi yang sama dengan orang yang telah menyiksanya terasa berat. Saat itulah Anya mendekat. Ia meletakkan tangannya di bahu Bima. "Mas," katanya lembut, "ingat apa yang kamu rasakan selama ini? Kamu tahu betul bagaimana rasanya bekerja di bawah tekanan yang tidak adil, di lingkungan yang beracun. Siapa lagi yang lebih pantas memimpin dan menciptakan perubahan selain orang yang paling mengerti lukanya?" Anya menatap mata suaminya dalam-dalam. "Ini bukan hanya tentang jabatan. Ini adalah kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru. Lingkungan kerja yang sehat, adil, dan suportif, di mana setiap orang dihargai karena kontribusinya, bukan karena kemampuannya menjilat atasan. Kamu bisa menjadi pemimpin yang kamu harapkan ada saat kamu sedang terpuruk." Kata-kata Anya menembus lapisan keraguan Bima.
Ia melihat kebenaran dalam ucapan istrinya. Ini adalah kesempatan untuk mengubah penderitaannya menjadi sebuah kekuatan, untuk memastikan tidak ada orang lain yang harus mengalami apa yang ia alami. Perlahan, keraguan di wajahnya memudar, digantikan oleh sebuah tekad yang baru. Ia menegakkan punggungnya dan menatap kakek Hartono dengan tatapan yang mantap. "Baik, Pak. Saya terima tanggung jawab ini." Malam itu, Bima dan Anya tidak merayakannya dengan pesta atau makan malam mewah. Mereka hanya berdiri berdampingan di balkon apartemen mereka, menatap kerlip lampu kota yang terhampar di bawah. Udara malam terasa sejuk dan bersih. Keheningan di antara mereka bukan lagi keheningan yang canggung atau menyakitkan, melainkan keheningan yang nyaman dan penuh pemahaman. "Aku bangga sekali padamu, Mas," bisik Anya sambil menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Bima merangkul istrinya, menariknya lebih dekat. "Aku tidak akan bisa melewati semua ini tanpamu, An. Kamu adalah kekuatanku, otak di balik semuanya." Mereka berdiri di sana untuk waktu yang lama, menatap cakrawala. Badai tergelap dalam hidup mereka telah berlalu. Mereka tidak hanya berhasil melewatinya, tetapi mereka keluar dari badai itu dengan ikatan yang jauh lebih kuat, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang arti kemitraan, kepercayaan, dan keberanian. Di bawah hamparan bintang, Bima tahu bahwa jalan di depannya tidak akan mudah. Memimpin sebuah tim dan menyembuhkan luka lama akan menjadi sebuah tantangan besar. Namun, ia tidak lagi merasa takut. Dengan Anya di sisinya, ia tahu ia bisa menghadapi apapun. Fajar yang baru telah tiba, tidak hanya untuk karirnya, tetapi juga untuk hidup mereka bersama. Sebuah fajar yang dibangun di atas fondasi kejujuran yang kokoh, yang cahayanya akan selalu lebih terang daripada kegelapan manapun. Kegelapan manapun, 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 kegelapan